batasan itu. Jadi jangan sampai kita menjudge orang yang tidak memiliki anak itu lebih baik atau negatif. Ya, gitu. betul. Karena belum tentu gitu Iya. pahalanya, mungkin dia bukan di situ, tapi ada di hal yang lainnya. Muslimah Times, podcast inspiratif dan komunikatif. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng Sumping, welcome to our podcast Muslimah Time. Podcast inspiratif dan komunikatif yang membahas tentang kemuslimahan ditinjau dari berbagai hal berdasarkan point of view Islam sebagai the rules of life. Kemuslimahan yang akan insya Allah dibahas di podcast Muslimah Time ini meliputi fikih wanita, fikih munakahat atau pernikahan, keluarga dan rumah tangga, fikih faraid atau hukum waris, dan fikih kemuslimahan tentang wiraniaga atau bisnis, serta banyak hal lain yang akan dibahas insya Allah. Dan untuk saat ini podcast Muslimah Time tayangan perdana ini dibersamai oleh narasumber utama kita, yaitu Ustazah Siti Zulfah Munaqasah Ekza. Agak susah ya Teh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Teh kan namanya panjang tuh. Betul. Disapanya Teh Zulfa aja tidak apa-apa? Betul, boleh. Oke. Alhamdulillah Teh Zulfa sudah hadir di ruangan kita kali ini, dan kalau membahas langsung itu rasanya tidak elok ya Teh ya. Kita ta'aruf dulu, tak kenal maka ta'aruf. Sebagai gambaran nih, garis besar, Teh Zulfah adalah seorang apa Teh? Seorang, katakanlah ahli ya, ahli hukum syariah, karena latar belakangnya merupakan mahasiswa yang lulus dari Fakultas Hukum Syariah Universitas Al-Azhar Kairo, Mesir. Tapi untuk tahu lebih banyak tentang beliau, mulai dari latar belakang pendidikan secara lebih detail, kemudian keluarga dan kesibukannya, kita persilahkan Teh Zulfa untuk ta'aruf. Mangga Teh, tafadhol. Terima kasih kepada Ummu. Ya, perkenalkan, nama saya Siti Zulfah Munaqasah Ekza, asli orang Kuningan. Kemudian status alhamdulillah menikah dan alhamdulillah diamanahi 4 orang anak. Kemudian pernah merasakan pondok pesantren 6 tahun, MTS, kemudian MA, PK, program keagamaan, kemudian dilanjut ke Jamiatul Azhar Bilbanat di Mesir. Kemudian sekarang pengalaman pernah mengajar sebagai guru PHI di SMA boarding school, kemudian pernah menjadi penelaah buku PHI PT Grafindo, kemudian sekarang membersamai 4 anak ya di rumah gitu, tapi tetap produktif. Alhamdulillah. Latar belakang Teteh kan hukum syariah. Apa sih yang membuat Teteh berpikir mengambil keputusan nih, mengambil hukum syariah? Ya betul, karena saya berawal dari ibu. Ibu pengen harapannya ada seorang anaknya yang paham agama. Nah, waktu itu saya bingung, paham agama itu kayak gimana ya gitu kan. Oke, saya belajar. Akhirnya ketika di pesantren ada penjurusan, ambil yang program keagamaan. Oh ternyata seru ya. Ya ada fikihnya, ada tafsir, ada hadis, ada akidah, semuanya belajar tentang agama. Supaya lebih linear lagi kuliahnya, saya pengen ngambil Mesir. Karena waktu itu Mesir itu adalah universitas tertua dan di situ melahirkan banyak sekali para alim ulama, maka saya tertarik ke sana. Betul. Oke Teh, ternyata latar belakang pendidikan Teh dari SMP, SMA sampai dengan kuliah linear di bidang keagamaan gitu. Jadi semakin menguat ya Teh ilmunya, semakin meruncing. Ya mudah-mudahan semakin banyak terinspirasi nanti oleh podcast kita dengan kajian hukum syariah. Nah Teh, sekarang nih keluarga, Teh nikah tahun berapa tuh? Sampai sekarang kan dikaruniai 4 putra dan putri ya? Iya betul. Alhamdulillah nikah di tahun 2014. Waktu itu memang sambil kuliah S1 dan suami kebetulan lagi S2. Nikah di Mesir berarti Teh?
Kita orang tua mintanya di Indonesia, jadi kita Oh pulang gitu. dulu ke Indonesia. Oh gitu, untuk nikah. Iya, untuk nikahnya. Gitu. Betul. Oh, iya. Nah, sekarang Teteh kegiatan sehari-harinya apa selain bersama dengan anak-anak, mempelajari mereka, menemani mereka belajar, kemudian melihat tumbuh kembangnya mereka gitu. Nah, kegiatannya apa saja Teteh, di luar semua itu? Ya, sebagai ya pertama karena alumni, ada jaringan, ada komunitas alumni ya, kemudian saya sebagai anggotanya Wazin gitu, Wihida Azhariyat Indonesia, di mana di situ kumpulan alumni Al Azhar khusus perempuan. Nah, sama halnya ada juga laki-lakinya juga Iya. sama. Jadi karena kuliah kita itu dipisah, perempuan dan laki-laki itu dipisah, maka alumninya pun terpisah Terpisah, gitu. lebih leluasa ya Teh ya, Betul. sesuai dengan kebutuhan fitrah kita sebagai seorang Betul. perempuan. Betul. Oke. Alhamdulillah Teh sudah cukup terang ya latar belakang Alhamdulillah. Teteh sebagai narasumber di bidang pendidikan, keluarga dan kegiatan kesehariannya. Nah, sekarang kita kembali ke bahasan kita kali ini, yaitu fitrah seorang ibu. Nah, Betul. definisi fitrah nih Teh. Kita mulai Iya. dari definisi fitrah kan. Walaupun nih pada umumnya orang sudah aware, sudah ngeh dengan kata Betul. fitrah, tapi istilah lebih ilmiah tentang fitrah dari sudut pandang Islam itu seperti apa? Mangga Teh. Betul, Teh. Jadi sebelum masuk ke fitrah, jadi ingin melatar belakangi dulu ya, Bun. Jadi kalau misalnya kita mengambil fitrah fitrah ibu menurut Islam itu dilatar belakangi oleh zaman sekarang itu pasti banyak pemikiran seorang ibu itu boleh nggak sih mengejar mimpinya? Apakah boleh seorang ibu itu bekerja? Apakah apakah masih relate gitu dengan kalimat istilah ngapain sekolah tinggi-tinggi gitu, Nah, itu ujung-ujungnya di dapur gitu kan, buang-buang uang lah, apakah itu sebuah kesia-siaan? Makanya kita bahas bagaimanakah fitrah seorang ibu. Nah, sebelum masuk ke sana, fitrah seorang perempuan itu memiliki dua. Jadi dia punya fitrah sebagai istri, kemudian fitrah sebagai seorang ibu. Nah, kali ini kita akan ngebahas dari sisi seorang ibunya. Apa itu fitrah? Nah, kemudian fitrah menurut di dalam Al-Quran itu ada dijelaskan sama halnya dengan hadis. Fitrah itu adalah kecenderungan manusia untuk menerima dan menjalankan aturan Islam itu sendiri. Menjalankan aturan Islam. Nah, betul. Nah, makanya ada juga syarah Imam Nawawi juga hampir sama dengan tadi penjelasan Ibnu Katsir gitu ya, bahwa menurut beliau setiap manusia itu dilahirkan dalam keadaan fitrah atau keadaan siap menerima Islam itu sendiri gitu, karena siap orang menerima tuanya Islam ya karena dia karena orang tuanya lah yang menjadikan manusia itu bisa menjadi Nasrani gitu kan, Yahudi atau Islam gitu. Nah, itulah. Nah, sekarang Teh nih fitrah sudah jelas ya. Nah, sekarang cakupan ibu. Selama ini mungkin orang kebanyakan berpikir, oh seorang ibu itu yang hamil, melahirkan, kemudian menyusui anaknya, mendidik, mengasuh sampai mereka dewasa. Tetapi apakah hanya pada batasan itu Islam memandang seorang ibu? Ya, jadi cakupannya itu khususnya ini seorang ibu itu semua kaum perempuan, baik itu calon ibu atau calon wanita mempelai wanita atau calon istri ya, atau calon ketika seorang wanita yang sudah dikhitbah itu juga sudah dikatakan seorang ibu, karena fitrahnya ibu itu memiliki sisi dari kejiwaannya itu adalah sifat yang keibuan, kasih sayang. Makanya siapapun yang dikatakan seorang ibu itu adalah semua kaum perempuan itu sendiri. Karena dia suatu saat akan mempersiapkan dirinya untuk menjadi seorang ibu. Tapi kalau seorang perempuan kemudian menjadi seorang istri tentunya ya, sama Allah ditakdirkan tidak mempunyai anak biologis, itu apakah tetap dipanggil atau dianugerahi kemuliaan sebagai seorang ibu? Ya, betul, karena balik lagi ke fitrah ya Pun. Kalau misalnya fitrah itu fitrahnya seorang perempuan memiliki sifat keibuan, maupun dia memiliki anak ataupun tidak. Tapi kalaupun
setidaknya dia punya, kalau ada istilahnya anak biologis Ya, dan filosofis lah iya kayak begitu. betul. Itu Ya, sama karena sejatinya fitrahnya itu diarahkannya ke sana gitu, walaupun bukan anak kandungnya sendiri gitu. iya. Karena dalam realita sosialnya gitu, pada kenyataannya ada para ibu yang merasa aku belum layak menjadi seorang ibu karena aku tidak hamil, karena aku tidak Iya, melahirkan, aku tidak betul. menyusui seperti layaknya atau pada umumnya ibu-ibu yang lainnya. Dan itu ternyata menstimulasi masyarakat. Ada yang mengatakan gitu, ah dia mah nggak punya anak, oh dianya mandul. Nah itu kadang-kadang Iya, menimbulkan beban mental tersendiri betul, kepada seorang wanita yang sekarang sudah betul, menjadi seorang ibu tanpa memiliki seorang anak betul, biologis. betul. Nah, menurut Teteh gimana tuh cara kita merespon penilaian masyarakat terhadap para ibu yang oleh Allah ditakdirkan tidak memiliki anak biologis? Yang pertama kita jangan menjudge Ya. gitu ya kepada seorang wanita yang tidak memiliki anak, karena bisa jadi Allah tuh mengasih dia kelebihan di hal yang lainnya yang belum tentu kita punya di perempuan itu gitu. Makanya sifat keibuannya itu masih ada, cuman bedanya dia lebih memilih di mana gitu. Apakah bisa mengambil anak yatim piatu sebagai anak angkatnya atau anak didiknya, kalau misalnya beliau itu seorang guru atau seorang murabi atau seorang dosen gitu ya. Nah itu balik lagi karena sejujurnya fitrah itu ada gitu. Atau misalnya tidak tega melihat ada anak yang terlantar, pengen deh gitu kan. Ada rasa keibuan, jiwa keibuannya, lemah lembutnya itu ada gitu kan. Jadi jangan sampai kita menjudge bahwa orang yang tidak memiliki anak itu lebih baik atau negatif Iya gitu. betul. Karena belum tentu gitu, Iya. pahalanya mungkin dia bukan di situ, tapi Betul, ada betul, di betul. hal yang lainnya yang Betul, kita betul tidak sekali. ketahui gitu. Nah sekarang Anak. Karena bisa jadi Allah tuh mengasih dia kelebihan di hal yang lainnya yang belum tentu kita punya di perempuan itu gitu. Makanya sifat keibuannya itu masih ada, cuman bedanya dia lebih memilih di mana gitu. Apakah bisa mengambil anak yatim piatu sebagai anak angkatnya atau anak didiknya, kalau misalnya beliau itu seorang guru atau seorang murabi atau seorang dosen gitu ya. Nah itu balik lagi karena sejujurnya fitrah itu ada gitu. Atau misalnya tidak tega melihat ada anak yang terlantar, pengen deh gitu kan. Ada rasa keibuan, jiwa keibuannya, lemah lembutnya itu ada gitu kan. Jadi jangan sampai kita menjudge bahwa orang yang tidak memiliki anak itu lebih baik atau negatif Iya gitu. betul. Karena belum tentu gitu, Iya. pahalanya mungkin dia bukan di situ, tapi Betul, ada betul, di betul. hal yang lainnya yang Betul, kita betul tidak sekali. ketahui gitu. Nah sekarang ini teh ada doa yang setiap ba'da salat kita mohonkan pada Allah, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, gitu ampuni dosa orang tuaku, kemudian sayangilah mereka selayaknya mereka menyayangi aku ketika kecil. Nah, doa anak soleh untuk orang tuanya baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal itu akan menjadi anugerah yang luar biasa buat mereka. Tapi bagaimana nih gitu jika yang mendoakannya itu anak yang bukan lahir dari rahim orang tua atau ibu tersebut, bagaimana? Sampai atau tidak gitu. Karena sejatinya doa itu diberlakukan untuk semuanya pun. Tidak ada hijab, tidak ada batasan, tidak ada limitednya untuk siapa, tidak ada ketentuannya. Selagi dia mendoakan untuk sesamanya mendoakan kebaikan untuk sesamanya, maka itu tidak terhalang, tetap tersampaikan. Karena doa itu kan balik lagi ke kitanya. Kalau mendoakan yang baik-baik kepada saudaranya gitu kan, maka kan sampai ke kitanya juga baik. Sama halnya kalau misalnya yang buruk-buruk itu bakal balik lagi ke kita. Benar yang sampai karena kan gini, kadang kita tuh punya murid gitu ya, gitu. Kita ingin nih murid-murid kita tuh soleh dan solehah. Nah,
kita mungkin sudah terputus waktu, terputus komunikasi, tapi mereka masih ingat kita dan Betul. mereka mendoakan kita dengan doa-doa Ya. yang baik, termasuk Mm-mm. mungkin menganggap kita orang tuanya mereka, Betul. sehingga mendoakan Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Dan itu insya Allah Allah dengar dan Allah jadikan sebagai anugerah yang luar biasa bagi para ibu tersebut yang sebagai ibu filosofis, bukan ibu biologis. Alhamdulillah nih Teh untuk awalan pembukaan podcast kita Muslimah Times tentang menjaga fitrah seorang ibu atau fitrah seorang ibu dari pandangan Islam itu sudah selesai ya. Nah, kesimpulan apa nih Teh yang bisa kita ambil dari penjelasan singkat kita kali ini tentang fitrah seorang ibu dalam pandangan Islam? Jadi menjadi seorang ibu itu tidaklah mudah, karena selalu banyak tantangan di mana-mana, apalagi sekarang canggih sekali ya teknologi ini. Maka ketika ingin berkiprah di ranah publik, maka ingat-ingatlah gitu fitrah kita. Jangan lupakan fitrah kita sebagai seorang ibu itu nomor pertama. Kemudian ketika ranah itu sudah beres, sudah aman, sudah dikondisikan dengan baik gitu, maka bolehlah kita berkiprah di ruang publik. Bereskan dulu yang domestik, baru kita go public. Ya, begitu betul. ya Teh. Terima kasih kisah khair penjelasannya. Dan ada teman-teman muslimah, mangga untuk di like, comment, subscribe channel kita podcast Muslimah. Semoga semakin berkembang, semakin lebih baik lagi, dan see you in the next Muslimah Time edition. Dan hatur nuhun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.